sudah cerita. Mulai dari pendeta Bahiro, Nabi umur 12 tahun. Mulai orang-orang Yahudi hijrah ke Yasrib, itu Nabi sebelum diutus itu. Mulai Nabi belum lahir sudah banyak mereka ke Yasrib. Makanya di Madinah itu banyak penduduk orang Israel. Maka sampai terjadi peperangan Khaybar itu. Iya. Nabi di antara perang ini dengan orang Yahudi sering itu Nabi itu. Ya awalnya mereka ini ke Madinah itu menunggu Nabi sebenarnya awalnya. Akhirnya menjadi penduduk banyak bermasyarakat. Ya. Padahal awalnya nunggu. Gitu loh. Ya oke. karena gini, setelah Pak Tata cerita tentang yang tadi dan katanya ada nubuat, kan kalau di Kristen kan nubuatnya kan kita ngambil dari kitabnya Yahudi nih, bahwa di kitab Yahudi ada kisi-kisi lah kira-kira nubuat gitu, walaupun ditolak sama orang Yahudi kan. Nah tapi algoritmanya, cara kerjanya nubuat itu begitu loh, ada kitab yang sebelumnya ditulis terus divalidasi kalau orang Kristen mengklaim di perjanjian baru bahwa Yesus lah ini sebagai penggenapan nubuat itu. Gitu sekarang ya. Intinya antara Yesus dengan Nabi Muhammad tidak berlaku untuk Yahudi, udah sama-sama gak ada sudah. Tapi kita pakai sejarah, bahkan lebih valid sejarah tentang nubuatnya Nabi Muhammad, terbukti. Pengakuan dari pendeta Bahiro, Waraka bin Nofel, Khotijah, Rabi Ibnu Salam, atau Ibnu Yasar, banyak. Kalau Yesus apa ya? Tapi intinya gini loh ya, saya dengan Cak Admin nanya ke Yahudi, tidak ada gunanya sudah. Yang penting kita tahu sejarahnya. Ya, jadi jangan cuma Nabi Muhammadmu di mana tak di Taurat tuh. Yesusmu di mana dalam Taurat kan gitu. bukan itu. Enggak, aku nggak bertanya bukan itu. Aku bertanya tentang cara kerja nubuatnya loh. Dan setahu saya nubuat itu hanya dikeluarkan oleh nabi. Misalnya nih Musa, terus Yesaya misalnya, Yosua misalnya begitu loh. Mereka kan para nabi nih. Dan nubuat itu yang mengeluarkan mereka, bukan imam besar atau mungkin pemuka agama, bukan itu, apalagi seorang wanita gitu. Enggak, mereka diumumkan atau nubuat itu diumumkan oleh para nabi begitu. Kalau di perjanjian lama, kalau di kitabnya orang Yahudi. Nah sekarang berarti untuk membenarkan Yesus seorang nabi utusan, untuk membenarkan itu dari mana kalau gak pakai ajaran Yahudi? Apalagi perjanjian lama. Kan bisa, kan? Kita ngeklaim, maksudnya orang Kristen kan ngeklaim bahwa Yesus lah ini. Begitu. Minimal kalau kami ada bukti kisah-kisahnya itu. Bagaimana orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke Yasrib. Bagaimana seorang istrinya Siti Khotijah. Coba baca sejarahnya Siti Khotijah itu. Beradmin, iseng-iseng aja, ada usah diimani. Siti Khotijah itu menikah dengan Rasulullah, tahu dia seorang nabi. Makanya Siti Khotijah itu gini, ini suami saya ini nabi, jelas di kitab saya. Kapan kau tidak datang-datang ke nubuat? Sampai 15 tahun gitu. Sampai beliau ini gini, kan setelah Nabi menikah dengan Siti Khotijah, semua bisnisnya dilimpahkan ke suaminya. Ditemani laki-laki Ummu Aiman. Apa kata Siti Khotijah? Wahai Ummu Aiman, kamu kan sekarang nemenin suami saya kemana-mana berdagang. Tolong ya, kalau ada kejadian hal-hal yang apapun itu, yang aneh-aneh, ceritakan ke saya. Apa kata Ummu Aiman? Ya pernah terjadi, wahai Khotijah. Apa? Kami lewat di padang lah ya, padang pasir, panas kan. Cuma Nabi yang dinaungin awan itu. Langsung Siti Khotijah tersenyum. Wah ini nih, cocok udah. Sesuai dengan apa yang saya tahu dari kitab saya. Gitu. Bahkan coba baca sejarahnya pendeta Bahiro. Pendeta Bahiro itu duduk di gereja. Lalu ada rombongan dinaungin awan. Duh, kaget dia. Ini tanda-tanda Nabi di kitab saya. Seperti ini. Langsung dijamu. Ayo, wahai pembantuku. Tolong ya rombongan itu panggil ke sini. Siapkan makanan yang enak-enak. Ternyata dilihat satu-satu. Gak ada tanda-tandanya. Ada lagi ya, cuma ini ya. Oh ada. Tradisi kami anak kecil tidak boleh ikut makan. Mana anaknya? Di luar. Langsung sama pendeta Bahiro ini. Langsung jelas banget.
Ya, langsung jelas anak ini gitu. Tadinya dari jauh cuma dinaungin awan. Ternyata oleh Abu Thalib ya, Nabi tidak boleh masuk di jamu makan itu. Pendeta Bayero lihat satu-satu orang nggak ada yang sesuai. Ternyata masih ada anak kecil di luar gitu ya. Langsung ketahuan gitu. Jadi apa? Hal-hal kayak gitu tuh jelas beramin. Banyak saya sejarah tentang kenabian itu. Cuma ini sebagai pengetahuan saya tahu bagi beramin tidak penting kayak gitu. Nah, jangan gitu tuh Pak Tata, penting Pak Tata. Justru karena kita kan ngobrol ya, penting semua toh, jangan gitu ah. Ya sudah kalau memang begitu. Instruksi aku mau menyampaikan, mohon maaf, saya tidak pernah mereport akun-akun apapun. Dan saya memaafkan Anda yang sudah memfitnah saya mereport, enggak. Makanya saya buka kamera, saya memperkenalkan diri saya. Dalam hidup saya enggak pernah. Siapa gitu saja. Siap, amanah. Siapa? Assalamualaikum. Bunda, siap. Makasih Bunda. Ya sudah Pak Tata, kalau begitu. Teman-teman sih. Silakan Bang lagi up. Aku sudahlah. Si laki up udah stadium 4 dia. Udah stadium 4. cuman cerita-cerita aja tentang Tuhan tadi pun belum dapat ini sampai sekarang. Aduh. Silakan kamu, Luki, apa mau gimana kamu? Iya, tadi kan diceritakan cuman teologi estafet. Mengetahui Tuhan daripada utusan itu teologi estafet itu. Coba ceritakan dulu Tuhan yang bisa diterima akal manusia. Semua manusia. Coba kamu ceritakan dulu, biar saya nyontoin kamu, coba. Jangan dicontoh. Kamu caranya mengenal Tuhan bagaimana sehingga kamu yakin, itu gimana caranya? Iya, masa Islam nggak punya teologi ya? Coba. Kalau kami sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis dengan Nabi Muhammad sampaikan, final sudah. Kami ini beriman kepada semua. Coba apa itu iman? Iman ini apa? Percayanya hati kepada semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya, dari Allah. Kami percaya semuanya, itu iman itu. Nabi Muhammad perkenalkan, oh Tuhan itu Allah. Kami imani. Dialah tidak serupa dengan apapun, kami imani. Ya, tidak bisa dilihat. Ya, Dia Maha Pengasih Penyayang. Pokoknya dalilnya banyak sudah. Nah, akhirnya kami karena beriman, iman kan percayanya hati kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Udah final kita. Yang nggak final itu kamu. Gimana caranya kamu mengimani Tuhan itu? Coba. Siapa? Dari mana kamu tahunya? Dan seperti apa? Iya, bagaimana kalian menceritakan? Tanya mulu lu. Dari tadi tanya. Aku jawab simpel lah. Ini loh. Tuhan itu satu dari pengakuan, kedua dari bukti nyata. Kalau ngaku tanpa bukti berarti Tuhan abal-abal. Kalau ngaku berdasarkan bukti yang ada dan itu benar berarti itu Tuhan benar. Gitu. Nah, kalau lu gimana? Coba. Bang Madu. Dalam Kristen kan firman Allah itu ada firman, ada roh. Itu berbicara tentang Tuhan. Buktinya kayak mana? Ada pengakuan enggak? Ya kalau berbicara Tuhan itu roh, firman. Ada pengakuan firman enggak? Itu kecerdasan, firman itu perkataan. Ada pengakuan enggak? Pengakuan apa ini? Lah, lu ada sesuatu nih, nggak ngaku sebagai Tuhan, lu Tuhanin. Gimana? Makanya padahal saya sudah membuka caranya mengenal itu gini. Ikutilah versi Islam. Apa versi Islam? Yesus, kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa tiadakan dulu Yesus? Kita bicara Tuhan ini. Islam kan gitu caranya ngiman itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad semuanya kami imani. Maka coba Kristen tuh kan ada yang diikutin kan? Coba seperti Islam caranya. Kalau saya udah final melalui Nabi Muhammad, makanya coba tiru. Siapa itu Yesus? Nah, lalu Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa, seperti apa. Kan udah jelas data-datanya menurut Yesus. Kenapa tidak diikutin itu? Gitu ya. Bingung dia Ustaz. Kalian ini
Hal data-data dari Yesus yang jelas kalian tidak mau pakai. Tapi yang tidak ada diada-adakan. Ya itulah. Ya, keimanan kalian tentang Yesus Tuhan itu gak ada datanya semuanya. Gitu. Tapi diada-adakan gitu. Samawi dipaksa menjadi pagan gitu. Kombinasi kan tadi sudah kombinasi bilang patata malah Bukan kombinasi. Enggak kombinasi. Bro admin punya bapak gereja namanya Justinus Martir. Kan tahu ya? Justin Martin. Gimana? Justin Martin. Iya kan? Ya oke lah, terus gimana? Itu siapa tuh? Ya udah ceritain aja, aku nggak kenal. Justin Martir itu kan bapak gereja kan gitu. Oke. Gerejanya siapa? Protestan? Kagak tuh. Katolik toh? Ya. Nih. Boleh digedein enggak? Ini Apanya jangan di- bahas. Udah kita bahas yang universal toh. Apanya yang kecil mau digedein apa? Wah, layar. Kita bahas yang universal. Tadi kan Bang Madu kan bilang pengakuan dan pembuktian kan begitu. Lah kalau sesuatu Oke, silakan Cong. Udahlah gini lah, langsung aja lah. Bilang kombinasi apa? Ini loh. Harus berapologet sesuai dengan apologet pertama di dalam kekristenan. Nih, aku langsung ya dari newadvent.org. Ini bukan punyanya Advent nih. Ini dari Katolik toh. Berkali-kali nih padahal ini berat dikasih tahu nih. Justin Martir itu punya surat. Di dalam surat nomor 21 itu gini ada apa namanya? Judul gini, analogi dengan sejarah Kristus. Dan ketika kita juga mengatakan bahwa sang sabda firman ya, yang adalah kelahiran pertama Tuhan. Nah, satu Tuhan dilahirin. Dihasilkan tanpa persatuan ini ya, persatuan ini karena Bapak TikTok anu saya tit, dan bahwa dia Yesus Kristus guru kita disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Karena Anda tahu berapa banyak putra penulis Anda hormati dikaitkan dengan Jupiter, Merkurius, kata yang menafsirkan dan guru dari semua. Esculapius yang meskipun ia adalah seorang dokter hebat, disambar petir dan naik ke surga. Itu ini aja Justin Martir itu menyamakan Yesus dengan putra Jupiter. Gitu loh. Nah, bukan kombinasi, udah sama gitu loh. Tinggal diganti gitu aja, Bro. Bahkan juga enggak gini itu kan dalam rangka apa, kalau bahasanya orang Islam itu dakwah ke mereka yang non Kristen kan gitu. Jadi caranya ya harus kita jelaskan Yesus itu sama loh, supaya apa, mereka juga mengerti. Oh iya toh, ternyata Yesus itu anak Tuhan, tapi bukan Tuhannya. Tapi sama toh? Enggak, secara modelnya, role modelnya mungkin lebih mudah kan. Sama, dia anak Tuhan juga, tapi bukan Tuhan itu. Kan begitu nantinya. Yang dimaksud itu yang Papa, kan begitu. Ulangi lagi kata-katanya. Sama dengan Tuhan, tapi bukan Tuhan itu. Maksudnya gimana? Maksudnya Jupiter datang dari mana? Anaknya siapa itu? Iya, beda nama doang. Lah iya, artinya sama berarti toh. Iya, itu hanya gini loh. Kalau Jupiter produksinya dari mana? Yamaha. Bukan. Enggak loh, itu kan cuman caranya saja, cara. Itu caranya aja, Bang Madu. Bukan benar-benar menyamakan dengan apa yang tadi disebut misalnya kepaganan gitu ya, enggak lah. Terus bedanya di mana? Itu kan hanya cara promosinya dia mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya sama.
Bedanya, aku bukan cara promo, bedanya gitu loh. Ada ndak bedain di sini? Ya ada. Mana? Itu kan belum sampai kepada poin bahwa Yesus ini satu-satunya anak tunggal. Keilahiannya hanya keilahian yang satu. Jadi kalau yang tadi Jupiter dan yang lain-lain itu kan banyak anak ilahi semua. Iya, sama kan. Iya, nanti sampai bedanya ke ndak ada di situ. sini. Aku baca dari awal sampai akhir ndak ada ini Justin Martyr itu membedakan. Itu kan ada sih, pembukaannya. Ada ini dibedain. Kalau Jupiter itu jahat, kalau Yesus nggak jahat. Gitu doang sifatnya Ya doang. tapi contohnya konsepnya lah. sama. Itu kan baru sampai ke tahap itu, belum sampai ke tahap yang lebih dalam. Kalau yang lebih dalam lagi sudah jelas nanti berbeda, walaupun awalnya dikatakan sama kan, supaya mereka juga tertarik dan mengerti, mau memahami kan begitu. Itu kan cara kerja umum tuh Pak. Cara kerja umum biar kalau nyamain tuh dengan pagan. Ya cara kerjanya dakwah kan seperti itu. Kalau kita berangkat dari perbedaan ya otomatis ditolak lah. Masalahnya ini daun gak ada yang beda-bedain, semuanya sama loh. Iya kan, itu berangkat dari persamaan supaya orang juga mau memahami, mau mengerti. Apa sih, masa iya sih sama? Kan begitu. Itu kan pembukaan. Dia mau mempromosikan, mau memberitakan. Cara kerjanya seperti itu. Sama lah kayak misalnya nih, kita mengadaptasi sebuah budaya, agama melalui budaya, entah apalah. Misalnya di Jawa ada wayang, ya kita menyebarkan agama melalui wayang. Ambil dulu poin yang sama, baru kita beritakan yang religinya atau yang sebenarnya gitu. Itu kan cara kerja umum Pak. Loh, loh ini aku sampai bab 24 enggak adanya ini namanya apa namanya? Beda-bedain enggak ada ini. Dan ini Banget adalah tadi sudah. satu-satunya tuduhan yang Ya. Anda ajukan terhadap kami bahwa kami tidak menghormati dewa yang sama seperti Anda, atau mempersembahkan kepada orang mati persembahan dan bau lemak dan mahkota untuk patung mereka dan pengorbanan, karena Anda tahu betul bahwa hewan yang sama ada bersama beberapa dewa yang dihormati dan yang lain binatang buas dan dengan yang lain korban-korban. Sama, disama-sama ini sama Justin Martyr. Terus nanti sampai di akhirnya kan, Nah, apa sih? Tunggu dulu lah itu dong. Iya, ini masalahnya nyamain. Coba tanya lagi lah, bahas lagi lah. Ini muter-muter nanti. iya nih Bang Madu. Nanti di akhirnya Bang Madu ya tetap mempromosikan imannya dia. Itu Iya, udah. artinya mempromosikan imannya dia yang tidak berbeda dengan pagan. Udah selesai, clear di situ. Ya wis boleh lah kalau memang mau seperti itu. Yang jelas dia tidak pagan mengimani Jupiter kan begitu. Iya, diganti nama doang gitu. Ganti orang tapi konsep sama. Ganti tokohnya lah. Lanjut Ustaz, ganti toko doang Ustaz. Ini kopiku ini. Betul. Kopi tumpah ini loh. Piye itu Pak Tata? Ya lanjut. Orangnya di sini tumpah. Lanjut, kita bahas apa lagi nih Pak Tata? Aku Jangan, ada satu pertanyaan lagi Pak Tata. Aku ada satu pertanyaan lagi. Jangan satu kali. Berat ini tuh mulai dari zaman Jum sampai kiamat akan telah bertanya. Oke, ini mungkin 10. pertanyaannya agak krusial ini. Gini Pak Tata. Misalnya ada sejarah sama hadis sahih. Dari sudut pandang Pak Tata, yang mana yang dikatakan valid dan benar? Ya hadis, kan hadis itu ada namanya ilmu mustalah hadis. Nanti hadis itu dikatakan sahih kalau memenuhi 5 syarat kan. Ya adalah dobit gitu ya. Tidak fasik gitu. Nah, kalau di bawahnya itu hasan, nanti di bawahnya hasan doif. Udah, doif itu bukan palsu, cuma tidak kuat sehingga tidak boleh dipakai data untuk menentukan haram halal atau menentukan ibadah, ya tidak boleh. Misalnya, oh ini hukumnya haram tapi hadisnya doif, tidak boleh. Bolehnya itu untuk fadailul a'mal,
Jadi jangan kamu bandingkan bagaimana kalau ada hadis sahih dengan ada sejarah, mana yang valid? Ya jelas hadis lah. Gimana sih? Oh iya. Ya, ini sebenarnya pertanyaan ini kan menyambung sama informasi yang tadi Pak Tata. Yang tadi Pak Tata sudah ceritakan tentang Nabi Muhammad itu. Nah, kalau ternyata bahwa yang dianggap valid itu adalah hadis sahih, sementara yang Pak Tata ceritakan yang tadi itu kan sumbernya bukan dari hadis toh, atau dari hadis juga. Nggak apa-apa. Kalau sumbernya bukan dari luar, namanya kan ada hadis Israiliyat itu kan ada. Seperti ya ada hadis menceritakan tentang orang yang membunuh 99 gitu. Itu kan hadis Israiliyat menceritakan tentang di zamannya Musa gitu. Atau nanti ada seorang Yahudi wanita, terus dia melihat anjing kehausan, lalu dia buka sepatunya, ngambil air, dikasih minum, masuk surga gara-gara itu, kayak gitu. Oh, ini sorry, soalnya aku setahuku sih hadis hanya perkataan Nabi saja. Ternyata di luar itu juga bisa disebut hadis begitu ya Pak Tata? Kan ada hadis, ada khobar, ada asar. Oh, kalau hadis sorry. Rasulullah. Kalau seperti tadi itu bukan hadis dari Rasulullah yang tadi al hadisus sani an Atha ibnu Yasar an Ka'bil akhbar. Maksudnya hadis yang kedua, maksudnya apa? Atha ibnu Yasar ini bercerita tentang dirinya gitu loh. Ya bukan hadis seperti, kalau bukan yang bermakna aqwalun nabi wa af'alun nabi, bukan itu. Karena hadis yang kalau arti dari hadis itu kan apa? Ucapan nabi atau perbuatan. Oh, kalau ini berucapan Yasar tadi. Iya, bisa ke asar gitu. Ya, aku baru nyambung soalnya tak pikir kayaknya semua informasi valid itu dari hadis deh, nggak ada informasi yang tidak keluar dari hadis sahih bisa dianggap valid. Urutannya Quran dulu, hadis sahih, kan begitu toh? Iya, sementara jadi nas itu apa, Quran, hadis. Ya. Dua itu. Makanya Rasulullah cuma mengatakan gini, taraktu fikum amrayni lan tadillu. Ma tamassatum bihima, ya, tidak akan tersesat abad dan selamanya. Selagi masih berpegang teguh kepada Quran dan hadis gitu. Ya. Ya wis Pak Tata, thank you Pak Tata. Atau bin Yasar itu tabi'in beradmin. Tabi'in itu orang yang bertemu langsung dengan sahabat dan Islam di tangan sahabat. Tabi'in itu periode. Kenapa kok ada nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu. Kalau dikatakan sahabat, orang yang pernah melihat nabi, bersama nabi dan beriman. Kalau sahabat, orang yang menututi sahabat gitu, tapi tidak menututi nabi. Kalau nanti tabi'in, di bawahnya lagi tabi'in gitu. Kalau tabi'in ketemu nabi enggak? Ya enggak. Oh ya. Tabi'in aja enggak, apalagi tabi'in, tabi'ut tabi'in tambah. Kan nah, nabi kalau dulu ini dulu nabi sih, ya kan nabi, gurunya nabi, muridnya sahabat. Oke. Muridnya sahabat namanya tabi'in. Tabi'in gitu. Itu nah, ya kayak Paulus lah misalnya lah, nggak pernah ketemu Yesus gitu. Paulus ya, bukan sahabat. Paulus bukan. Maksudnya nggak ketemu. Maksudnya nggak ketemu, iya. Nggak ada juga kisahnya. Sebenarnya Paulus itu ada dalam Islam. Ibnu Saba namanya. Gitu ya. Ibnu Saba ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Tujuannya ingin merusak ajaran Islam. Dia datang ke pelosok-pelosok yang diberitakan Ali terus. Ya, namanya orang imannya tidak kuat, Ali dituhankan. Karena yang diumur-umurkan Ali. Sampai oleh Ali itu dihukum mereka, dibakar mereka itu. Ya. Sama dengan Paulus itu. Sok-sokan pengikut Yesus padahal ingin merusak sebenarnya. Jangan gitu toh Pak. Jangan terlalu jujur Ustaz.
Pak Tata nggak boleh framing ah. Bapak ya kayak gini. Pertanyaannya gini. Ini kan saya orangnya cair kan ya. Pikiran saya cair. Kenapa Paulus ini berhasil? Karena pengikutnya ini pasti orang lain untuk mengkritik gak bisa. Kenapa Ibnu Saba ini tidak berhasil? Karena Islam ini dijaga kitabnya. Yang melenceng dari Quran hadis disingkirkan. Tidak berkembang Abdullah bin Saba ini. Makanya Syiah yang ekstrem itu udah musnah. Kenapa? Karena Islam tidak bisa dibodohin. Nabi sudah berpesan, aku meninggalkan dua perkara. Selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Quran hadis. Ada orang yang menyampaikan, oh saya Islam menyampaikan agama, bertentangan dengan Quran hadis, tendang. Menyampaikan agama. Tapi kalau Paulus, misalnya Paulus menyampaikan Roma 10 ayat 9, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, siapa yang mau meluruskan? Kitabnya Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Tidak ada yang hafal. Ya, mereka ingin mencari kebenaran yang sebenarnya pakai apa? Tidak bisa. Akhirnya mau tidak mau diterima dia. Kalau Abdullah bin Sabah tidak bisa. Oh, ada Quran hadis master ini yang bertentangan dengan keduanya, tolak. Maka Sayyidina Ali bakar mereka, diperangi mereka. Jadi dalam Islam ada 7 manusia yang dituhankan itu. Nabi Isa oleh orang-orang dijadikan Tuhan. Termasuk Ali pernah, Sayyidina Ali itu. Termasuk Syekh Mansur kalau nggak salah. Pemimpin terlalu adil, terlalu baik. Sampai orang fanatik. Ya, Nabi sering itu. Tapi Nabi sudah bilang di hadisnya itu. Jangan kalian berlebihan tentang diriku. Sebagaimana orang-orang berlebihan kepada Isa sampai dituhankan. Posisikan aku sesuai apa? Saya ini hambanya Allah, utusannya Allah. Jangan sampai kalian berlebihan. Saya tidak mau kalian terjerumus seperti orang-orang terlalu fanatik kepada Isa. Akhirnya dituhankan. Nah, akhirnya Nabi sudah berpesan. Jadi Nabi itu pengalaman sudah. Tidak mau umatnya seperti orang-orang beradmin ini. Pak Tata ini. Aduh, nyupit terus nih Pak Tata. Kalau Madura gitu, senggol, bacok. Enggak, kalau beradmin enggak. Beradmin ini teman saya mulai dari Zoom dari dulu ya. Jadi saya sudah biasa. Ya itu yang baru disapa dulu tuh Pak sama tuh. Mungkin Kristen. Parisode pagi, Parisode Muslim dia kayaknya. Parisode. Iya bang, saya Muslim. Iya, assalamualaikum. Oh, tak kirain Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu bang? Ya, ya. Pak Tata kalau udah nyinggung Paulus sih semangat, nah. Langsung panjang jadi. Gak mau saya takut. Kalau kena balak. Nanti saya botak nih. Rambut. Tapi enggak ada apa-apa, botak. Ada Rifa, jual rambut, jual rambut. Puni tidur tadi tuh. Iya kan, tinggal diolesin doang nanti tumbuh semua rambut. Tuh Bang Zulkifli aja begitu ngomong Paulus langsung open cam kok. Langsung ketawa. Astaga. Iya, memang luar biasa ini Paulus ini. Iya, keren. Pengaruhnya luar biasa ya Bang Zul ya. Iya. Seperti sama-sama ada gini loh ya. Lah ceritain. Setiap para nabi itu diutus, pasti ada pengacau itu. Di zamannya Musa, Samiri. Musa perkenalkan capek-capek Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, tidak tampak. Samiri datang. Ngapain kamu ikut Tuhannya Musa? Ikut Musa mengenalkan Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak mau turun. Tuhan apaan kayak gitu? Terus maunya kamu gimana Samiri? Ya ayo kita buat Tuhan. Gimana caranya? Kita buat patung dari emas, patung anak sapi. Nah gitu. Kak, di zamannya Yesus ya bulus itu sebenarnya ya, tapi jangan ke sana kasihan. Nah, kalau di zamannya Nabi Muhammad banyak. Musailamatul Kadzdzab, Abdullah bin Sabah gitu itu. Cuma bedanya tidak bisa. Karena kita sudah diberi master Quran hadis. Tidak bisa diselewengkan Islam itu. Ya, karena apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga oleh Allah Al-Quran itu.
Kalau Al-Quran tidak dijaga, bahaya. Ada orang memelesetkan, aduh gimana ini ya? Benar apa enggak ya? Aduh gimana ini? Nah, tapi kalau Al-Quran dijaga, bertentangan dengan Quran, bohong kamu, itu ditolak gitu. Makanya ketika saya ditanya, Tahta, kenapa sama-sama kitabnya Allah, kok cuma Al-Quran yang dijaga? Ya karena Al-Quran ini kitab yang terakhir sampai hari kiamat. Kalau ajaran Musa diselewengkan, tidak masalah. Tuhan akan meluruskan lagi dengan mengutus Nabi setelahnya. Makanya Yesus kenapa mau dibunuh, ditolak? Karena dia sok-sokan mau meluruskan. Woi, Taurat gak kayak gitu. Salah kalian. Siapa kok anak baru ingusan bau beras kencur? Ya, mau ngeritik kami. Yang dikritik orang jenggot-jonggot, rabi-rabi. Ya, padahal Isa ini mau meluruskan sebenarnya. Ketika ada pembengkokan ajaran. Ya, begitu juga Isa tidak ada, Bulus membengkokkan. Tenang, Allah akan mengutus Nabi Muhammad, diluruskan lagi. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah beradmin. Mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi, ajaran Musa diselewengkan, diluruskan dengan Isa. Ajaran Isa diselewengkan, diluruskan oleh Nabi Muhammad. Nah, untuk Nabi Muhammad karena Nabi terakhir, ya, tidak akan mengutus lagi Nabi. Satu-satunya harus dijaga kitabnya. Makanya bagaimana tata caranya Allah menjaga Quran? Dengan cara semua umatnya Nabi Muhammad diberi kemudahan untuk menghafal. Anak 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, hafal di luar kepala itu. Itulah caranya Allah menjaga Quran. Itu ya. Anak kecil, orang buta pun hafal. Ya, dan nanggung-nanggung di luar kepala. Nah, kalau kayak Pak Bang Jul ini di luar kepala juga. Dah hafal karena dah masuk ke kepalanya. Jadi kalau ditanya, Tata, saya ini hafal di luar kepala. Pas ditanya, coba Bang Jul, surat Al-Baqarah ayat nomor 1. Kan saya bilang di luar kepala, tidak masuk ke kepala, gak ada. Bahaya dia follow aja, aku nggak follow Ustaz. Lihat tuh, dia nggak follow aku tuh. Padahal aku follow dia Ustaz. Tahta. Ada apa? Ntar jam 1, ini tadi kan mungkin kemarin, sekarang sama besok ya, 3 hari kita kasih slotnya namanya ya, untuk 3 orang. Kayak kemarin ya, besok hari terakhir. 3 pertanyaan Ustaz. Siap, nanti jam 1 ya. Apa itu Pak Tata? Udah minum kopi 1 galon biar nggak ngantuk. Biar tahu apa tuh, ada program apa tuh? Enggak, kuis nanti. Kuis pertanyaan bagi netizen nanti penonton di bawah. Kuis beradmin. Kuis bro. Kuis untuk nyebut dapat koin 100 ya. Ya Uti main loh. 100 tapi buat muslim. Aku nanti ngembang juga Ustaz Arif, nerusin dari Dayang Moto itu 1 juta, aku tambah 500 tuh. Oh iya, pertanyaannya gampang. Pertanyaannya siapa nama bapaknya? Siapa Bapak Paulus? Tuh. Iya. Googling dulu nama Bapak. Buset. Ya enggak. 1 juta untuk Kristen nanti yang bisa jawab. Dayang Moto 500, aku 500 tuh. Saya 500. Oh, 1.500.000 berarti. Mantap. silsilah Paulus ya bro admin ya. Yang bisa sebut silsilah Paulus. Benar kan Bang Zul ini antusias kalau ngomongin Paulus. Mantap kali ya Paulus emang. Udah enggak tahu orang mana, siapa bapak namanya, tiba-tiba aja kayak gitu. Jangan itu toh, susah itu Pak. Enggak usah silsilah, bapaknya saja. Itu udah langsung tak jawab ya, saya nggak tahu. Jangan yang itu toh. Itu udah clear jawabannya. jangan ditanyain lagi. Yang ini toh itu nggak menantang toh. Kan udah tahu jawabannya, ya nggak tahu lah bapaknya siapa. Itu banyak yang nambah di bawah 500.000 katanya. Lah iya. Yang lain toh, pertanyaan yang lain yang kira-kira bisa dijawab kan gitu. Ada Yesus menurut Paulus menurut Yesus. Paulus menurut Yesus. Ya udah silakan bertanya lagi apa? Biar saya gak nganggur. Ngantuk saya kalau diam gitu.
Ya udah. Berhubung ini kita sudah masuk ke Paulus. Astaga. Kenapa ya kok Paulus di semacam jadi apa ya? Jadi tokoh yang jadi bulan-bulanan gitu. Iya, jadi bulan-bulanan ya. Kenapa? Ya. Kenapa ya? Padahal ya kan kalau di Kristen apa Katolik itu kan diterima sepenuhnya toh. Okay. Kita akui dan perkembangannya Kristen kan juga tidak lepas dari tangan Paulus kan begitu. Oke, jadi gini Cahaya, tak kasih tahu secara logika masuk akal saya ini sih. Walaupun agak menyakitkan nanti. Jadi gini, kalau Islam itu gini, orang yang dikatakan pengikut itu meneruskan, bukan menambah. Kayak Nabi Muhammad tadi, saya ulang-ulang tadi. Ingat ya, aku pergi. Tapi aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Maka tugasnya sahabat ini meneruskan, bukan menambah. Tidak boleh. Tidak boleh firman Tuhan dirubah dengan yang ucapan orang biasa. Tidak boleh. Makanya caranya gini. Kenapa ajaran yang ingin menyesatkan Islam itu ditolak? Mudah ditolak. Karena bertentangan itu. Kan saya contoh ya. Tuhan yang dikenalkan Yesus itu final sudah. Ya. Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. 1 Markus 12:29. Yang Esa. Nah, ini final sudah. Nah, tiba-tiba kayak Paulus ya. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah, coba. Mau percaya kemana ini? Kalau dalam Islam langsung itu divonis itu. Kafir kamu gitu. Bertentangan dengan Quran, dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau kalian kan enggak, semua surat-surat Paulus itu diterima semuanya. Tidak mau diteliti. Tidak mau diteliti apakah bertentangan dengan Yesus apa enggak kan gitu. Padahal kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Final sebenarnya. Gitu. Nambah boleh Ustaz Tahta? Ya, silakan. Masalahnya Paulus satu juga berat ini. Kata Yesus tuh, barang siapa yang keagamaannya tidak lebih baik dari orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi, itu akan ditolak di dalam kerajaan surga. Kan gitu. Nah, parameternya jelas nih. Taurat sebagai parameter kesolehan orang yang ingin masuk surga. Tiba-tiba tuh nongol Paulus, Taurat kutuk. Siapa yang ngajari? Tuh, coba. Taurat kotoran. Ayo, coba. Tiba-tiba Taurat jadikan kutuk. Taurat dikutuk, Yesus dikutuk, semua aja kutuk. Nah, itu masalahnya berat nih. Bapaknya kagak jelas, ngutuk-ngutuk enak sendiri. Lanjut. Iya. Memang betul ada seperti itu. Bahkan dikatakan Taurat itu hanya sebuah kotoran kan begitu. Tidak lebih dari kotoran. Ya, itu kan Paulus sedang cerita pengalaman hidupnya ceritanya, Pak. Kalau mau membandingkan dengan orang Farisi, aku jauh lebih daripada mereka kan begitu. Masalahnya tapi yang itu. dulu aku tinggikan sekarang sudah aku anggap sebagai sampah setelah mengenal Kristus begitu loh. Yaitu memang kesaksiannya Paulus ceritanya. Ya siapa yang bilang gitu? Udah dikutuk, batalin pula. Kata Yesus udah dibatalin, Paulus batalin. Aneh tuh orang emang. Bener. Lanjut, Ustaz Data. Ya makanya kalian itu udah dibilang nanti akan ada seorang penolong lagi. Gak mau ikut setelah datang. Coba penolong yang mana nih Pak Tata? Enggak, coba Bu Radmin juga baca kisahnya Salman Al-Farisi itu. Dia masuk Islam gara-gara pendeta itu. Waduh. Pendeta sekarang bisa mengislamkan juga nih, bahaya. Ya, ceritanya gini. Dia itu kan ajaran Persia dia. Persia itu kan ajaran penyembah api. Tiba-tiba dia melihat ajaran di gereja teratur ya. Merasa adem dia. Akhirnya dia beriman dia ke orang-orang gereja itu, ke pendeta itu. Terlalu baik pendetanya.
sampai meninggal di sampingnya Salman Al-Farisi. Apa kata Salman sebelum meninggal? Wahai pendeta, saya ini setelah kamu tidak ada ikut siapa? Saya udah nyaman bersama kamu gitu. Oh iya, kamu datanglah ke pendeta ini. Jauh. Datang dia, baik juga. Meninggal juga, sebelum meninggal, saya oleh pendeta yang A disuruh ikut kamu pendeta B. Nah, terus setelah kamu meninggal, kamu mau pasrahkan ke siapa saya? Siapa yang orang seperti engkau? Oh, datang ke pendeta ini, datang lagi. Pas pendeta terlahir, nah, saya ada nggak orang yang seperti engkau, yang mana nanti saya harus ikut dia? Nggak ada sudah, cuma ada. Nah, seorang nabi di kitab saya gitu. Dialah sebaik-baiknya manusia. Nah, kalau kamu mau, datanglah ke Arab gitu. Oh, berani dia berkorban datang ke Arab itu. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah, tahu duluan. Ya. Tanda-tandanya diberitahu oleh pendeta itu. Langsung. Seakan-akan secara ringkas itu kamu cari saya. Ya gitu langsung Rasulullah itu. Akhirnya dia masuk Islam. Gitu. Wah, itu mungkin dogmanya kurang itu pendeta itu, Pak. Ya belum baca suratnya Paulus itu pasti. Pendeta kurang sip itu. Ya, oke lah. Tanya lagi Bro Admin, tanya lagi lah. Ya, apa sih pertanyaanku? Nggak ada yang ini sih, udah dijawab semua. Udah jam 1, yuk. Persiapkan pertanyaan. Mulai 3 berarti. pertanyaan buat 3 pemenang. Siap. Yo. Khusus yang muslim ya. Aduh, khusus yang muslim. Iyalah, ngapain? Saya bukan orang baik. Oh, aku bisa jawab pertanyaan muslim. Tidak penting. Tapi bagi saya Server, nggak masuk server. Kalau bisa jawab nih. Maaf. Kalau bisa jawab coba Silakan, Sadat, silakan. coba. Buru Admin itu Malangnya di Bu. Cak Admin. Gimana, Pak? Jawa Malang Tengah, mana iya. sampean? Kenapa? Ulangi. Sampean di Malang kan? Tutup. Oh, enggak. Saya di Semarang. Nah kan, Jawa Oh, Tengah, dari Bro. Semarang ya. Iya. Jawa Tengah. Ini saya mau ngasih pertanyaan yang nyimak narasi saya tadi. Kalau dia nyimak nanti tahu. Ini ya. Siap. Langsung ya. Gini. Orang penduduk Madinah kenapa berbondong-bondong masuk Islam? Tahu berita Nabi itu seorang Nabi dari siapa? Dari siapa tuh? Lanjut. Saya pantau. Nah, itu siapa itu? 10 detik, 10. Siapa? Siapa Ustaz? Haman itu siapa? Khoman namanya kayaknya ya. Khoman dari Yahudi. Haman ya. Bentar. Di privat, Haman naik. di privat. Coba naik Haman. Di privat. Rek, Haman. Kaman, saya jambak ya, Kaman. Oh, akunnya privat. Kaman. Bilang privat. Akunnya Bukan privat. bilang privat. Makanya pakai headset. Enggak ya, kalau jawab Bahiro terus pandai Waraka bin Novel bukan itu. Maksud ketika Nabi hijrah ke Madinah, kok banyak orang Madinah ini berbondong-bondong masuk Islam. Itu yang pertanyaannya. Ya, Haman, selamat pagi Haman. Assalamualaikum Ustaz Arif. Waalaikumsalam. Dari mana kalau boleh tahu? Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambon. Oh, dari Ambon ya. Iya. Ambon itu daerah NTT ya? Bukan? Maluku, Pak Ustaz. Maluku ya. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan untuk periode pertanyaan kedua, Bro Haman? Dong siapkan dong, Cukup, Pak Ustaz, bertanya dong. cukup Pak Ustaz, cukup. Makasih. Antum lah Ustaz semua. dengan saya. Oh ya, makasih ya. Saya turunkan ya untuk nanti pertanyaan kedua ya. Oke Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan pertanyaan kedua Ustaz Tata. Itu lo kacang madu itulah gantian.
Ya udahlah, ya udah. Biar sama-sama ngasih pertanyaan. Pertanyaan yang kedua. Dalam rangka penyelamatan akidah Islam, orang pertama kali nih yang meluruskan dan menjaga akidah Islam yang namanya zakat ketika setelah Rasulullah meninggal siapa? Tuh, yang memerangi penduduk, yang menolak membayar zakat. Coba siapa? Waduh, pertanyaan sulit ini. Udah itu Mars. Planet Mars. Ya. Bentar. Paling atas. Heri Ustaz. Heri Setiawan. Ini kalau di aku Heri Setiawan Abu Bakar, benar. Yuk Heri Setiawan. Itu Bang Handi juga jawabannya itu Bang Handi itu. Oh, Heri Setiawan ya? Heri Setiawan. Ya paling atas Heri Setiawan. Naik. Padahal saya melotot terus ini, ketipu mata saya. Assalamualaikum Pak Heri Setiawan. Bang Handi bilang Paulus. Pak Heri, selamat malam Pak Heri. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Dari mana asalnya Bang Heri? Dari Palopo, Ustaz. Oh, dari Palopo. Ya, silakan di follow semua yang ada di atas komal ini dulu Bang Heri ya. Temannya Bang Palopo berarti ya. Dari Bang Palopo ya. Di follow teman-teman yang ada di atas ini. Sebelum turun ya. Siap. Terima kasih Ustaz. Ya, sudah ya. Makasih ya Bang Heri ya. Ya. Salam untuk keluarga di Palopo. Siap, terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz dari Ustaz Tata langsung. Coba Bang Jul biar cari Bang Jul. Oh saya? Ya. Oke, baiklah, saya simpel aja. Iya, susah kasihan. Iya, baik. Rukun agama ada berapa? Rukun agama, rukun apa itu? Islam apa rukun iman? Rukun agama. Bener, rukun agama bener. Rukun agama ada berapa? Nah, masih banyak yang salah ini. Banyak yang salah. Yang satu. Salah. Muhammad Amar, bener. Arian siapa itu? Amar dulu kayaknya. Bentar ya. Amar. Yang tiga ya, yang ngomong tiga cari yang paling atas. Amar. Muhammad Amar 17. Correct, Muhammad Amar 17. Arfan Muhammad Amar 17 ya. Kalau sampai salah ya. Enggak gini ya. Belum tahu berarti. Biar agak tertipu ya. Kecuali rukunnya Islam ya 5. Kalau rukunnya iman ya 6 gitu. Kalau rukun agama ya 3. Ya isinya ya tadi itu ya Islam ya iman ihsan gitu. Nah tuh 3 ya Pak Tata. Tapi bukan Trinitas ya Pak Tata. Wah, itu pilar agama bukan Tuhan tuh, bukan. Apaan? Mana Amar? Muhammad Amar mana nak? Mana? Muhammad Amar mana? Panggilan untuk Muhammad. Ini sambil saya jelaskan biar paham ya. Jadi rukunnya agama Islam, iman, ihsan. Kalau Islam itu pekerjaan, makanya semuanya rukun 5 ini pekerjaan. Ya syahadu la ilaha illallah, terus mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, zakat, haji, kan pekerjaan semua. Kalau iman urusannya, iman itu apa? Percayanya hati. Makanya rukunnya ini rata-rata pakai iman. Iman kepada Allah. Kan kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Nah itulah iman namanya. Kalau dalam bahasa Bible Ibrani 11 ayat 3. Iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak tampak, yang tidak pernah kita lihat. Makanya iman rata-rata iman kepada malaikat. Emangnya pernah ketemu malaikat? Kan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya. Nah kalau ihsan caranya beribadah. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya berhadapan kita. Nah, tapi kan nyatanya kita tidak bisa melihat. Maka
meyakini kita, Allah yang melihat kita. Makanya ihsan ini bukan hanya di dalam ibadah doang, dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita pacaran yuk, ini sepi, cium-ciuman, ada Allah, gitu. Ihsan gitu ya. Merasa selalu diawasin. Kayak orang pergi ke toko besar, tidak ada orang nih, mencuri ya, hati-hati ada CCTV, tidak berani mencuri. Nah kayak gitu ya. Beribadah juga gitu, supaya khusyuk itu. Karena orang tidak khusyuk itu karena merata pokoknya sholat gitu. Coba saya ini berhadapan dengan Allah. Allah tahu apa yang saya sholat, ingat kemana-mana Allah tahu. Makanya mau tidak mau dia fokus ya gitu. Karena merasa ihsan ya, selalu diawasin. Ilmunya Ustadz, apa saja ilmunya? Kalau belajar Islam, iman, sama ihsan. Lanjut Ustadz. Ilmu apa? Itu kalau ilmu gitu kan fikih ada banyak. Ya untuk Amal belajar gimana tentang ini? Islam. Gak mau naik Amal ini. Batal ya? 5 Itu detik. ganti sama Asep saja. Asep. Sebentar, jangan gitu. Kasihan yang jawab banyak. Udah yang jawab, jangan gitu. Enggak, ganti pertanyaan lagi. Ganti pertanyaan lagi. 5 detik kalau masih belum naik, hilang tuh. Ya, hadiahnya. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut, Ustaz. Udah gagal? Hah? Gagal Ustaz, gagal. Enggak menaik orangnya. Cari lagi Bang Jul. Ustaz aja. Ringankan lagi sedikit, ringankan. Berat masih itu. Oke, apa ya? Ustadz Madu aja deh. Ustadz Madu aja lah. Yang ringan-ringan Ustadz Madu. Yang penting jangan Trinitas aja. Oke, ini. Ustadz Madu. Ini nih yang manfaat ya, yang manfaat. Iya. Silakan. Nah, manfaat sunnahnya puasa itu kalau sahur diakhirkan atau diawalkan. Nah, kalau berbuka kan harus cepat-cepat dengar adzan langsung. Tapi kalau sahur diakhirkan atau diawalkan. Nah, banyak sebenarnya di atas sudah siapa ya? Di akhir yang benar ya. Ya, siapa? Saya dan lihat ini. Ya. Tapi banyak jawaban siapa ini ya? Saya tidak melihat siapa yang paling atas. Yang akhir pokoknya. Intinya gini tipon. Ya, jadi gini, kalau buka disunatkan itu cepat-cepat. Tidak boleh, sholat dulu dah, ngobrol dulu. Jangan, langsung dibatalkan, langsung makan kalau bisa. Tapi kalau sahur diakhirkan, jam 1 sudah sahur. Takutnya nanti bukanya asar nanti. Itu diakhirkan ya, supaya kalau terlalu awal, nanti pagi-pagi lapar nanti. Makanya yang bagus itu minimal subuh kurang 20 menit itu enak. Ya, silakan Mares naik. Akunnya di privat. Gitu ya. Mares, yang nama akun Mares silakan naik. Akunnya di privat. Ini penjawab pertama ini, akhir. Nah, ini sebenarnya susah, tapi saya ingin bertanya sesuatu yang manfaat untuk kita lakukan, biar tahu. Jadi kalau sahur itu jangan terlalu awal. Kayak sekarang kan jam 1. Ya, atau jam 2 jangan. Ya minimal 3:30 lah ya. Katanya telepon. Enggak, Mares yang paling awal. Mares. Oh ya. Mares. Iya, terima kasih. Baik, aku ada tanya, ini Mars ini tuannya Jupiter bukan? Venus. Enggak. Oh, bukan. Lain, Oh, baiklah. Jupiternya lain, Kak One Love. Astagfirullah. Tadi ini saya lihat jawabannya Bang Jul itu Mars ini yang tadi saya lihat gitu. Ternyata ada di atasnya. Nah, ternyata kan masih beruntung. Masih beruntung. Ini ada. Iya, seharusnya yang kedua itu saya loh. Aku ada pertanyaan hiburan. Tidak ada. Ya, Mares di fallback dulu ya, di follow dulu ya teman-teman yang ada di atas ya. Pertanyaan hiburan. Kayak mana tuh pertanyaan hiburan tuh? Ya, Mau nanya. selingan Ini nanti. siapapun juga. Sudah, Ya, Mares dari mana, Wah, Mares? atas ikutan, Mares ya. asalnya dari mana, Bang Mares? Oh, saya dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Oh, daerah Sulteng ya. Iya. Tenggara.
Ya, sudah ya Bang Maris ya. Salam untuk Ya, keluarga. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan hiburan. Saya sedang menikmati kopi apa mereknya? Kapal api. Bener loh. Aku yang kena. Loh, kok gimana ini? Kenapa dia? Kan? Kapal api. Ada kopi yang kodam paling enak itu. Kapal api. Ustadz Ini Madu nih, ada kodam, ini nih. Bunda. Udah. Itu kapal api memang top, man. Ya memang nggak ada santri itu kan kapal api melulu kalau tahu. Waktu saya nekan menjawab kapal api. Nah, itu kan. Kapal api itu. Semuanya benar ini Ustaz Hatta, benar jawabannya. Untuk pertanyaan, untuk ini netizen di bawah, nggak ada yang jawab ya, nggak ada belum. Katanya untuk semua itu yang atas nih, yang benar duluan. Nanti ya, beda nanti. Beda. Ada kekhususan nanti. Diulang lagi mungkin, Mbak Wanda. Udah, itu emang aku paling suka kopi kapal api. Oh, langsung gua Ya, waduh ya. gila, Kak. Iya, Nah, itu Gara-gara kapal api. Jawabannya kapal api, hadiahnya teh. Kan tak cocok. Waduh. Bro admin nggak dapat Bro admin ini. Waduh, nggak jawab tadi. Aku tadi udah jawab, cuma mic-nya belum tak buka. Waduh, Aku dulu bilang harusnya. kapan api. Ini kan selingan ini. Pertanyaan selingan umum ini. Lama-lama berat ini jadi pakai pas ini lama-lama nih. Ya Allah. Yuk pasien berikutnya. Ini kalau berat ini pasien dari dulu nih. Tinggal berat min satu. Suruh naik lah, yang Kristen suruh naik lah, biar rame. Ya udah. Saya itu dulu Ustaz Tata, ini sampai sekarang ini ngasih PR Bu Admin nggak ada jawaban. Sampai detik ini. Mudah sih pertanyaannya. Bu Admin nih. Ini Bu Admin tahu nih, Islam ini lempeng. Kenapa nggak nyebrang? Nah, sebutkan salah satunya aja alasan Bro Admin nggak nyebrang gitu. Atau nggak lempengnya Islam gitu apa kayak gitu. Nggak ada alasan, masalahnya orang tuanya Bu Admin sudah mualaf semua gara-gara mendengarkan diskusinya Bang Zuma. Bocoran. Iya, cuman Bu Admin aja yang ini yang masih bertahan ini. Ya pilihan lah. Telat nih udah. Aduh, padahal diskusinya Bang Zuma itu dikirim terus ke Bu Admin katanya. Dikira nggak main TikTok. Waduh. Kedua orang tuanya sudah tema aja tema, kita bahas yang lain Pak. Ya Allah. Ini memang sulit. Ya kan sudah dijawab toh Bang Madu. Nggak ada. Apa sih kekurangan, hanya pilihan saja. Memang memilihnya begini kan begitu. Memilih untuk tidak lempeng gitu. Gimana sih? Ya enggak, ini juga lurus aja, cuman lurusnya ke bawah yang gitu. Tadi nggak beruntung. Gitu. Yang belum dapat, yang belum beruntung tadi itu ada harta karun di atas. Silakan diburu ya teman-teman ya. Siap Pak. Persembahan dari Terima kasih semua Ustadz. Mohon maaf lahir dan batin. Aku takut Ukti My Love ya. Terima kasih Bunda One Love. Terima kasih. Diburu itu teman-teman ya. Untuk yang di atas nggak boleh pencet. Khusus netizen itu. Bang Dato tahan Bang Dato. Bang Dato nggak saja. Itu ada Pisces Boy itu dinaikin tuh Bang. Pisces Boy, Bro Admin, saya Katolik Timor Leste. Wah, ini Timor Leste ini udah kelas berat nih kalau orang Timur sana. Silakan minta orang Timur nih orang-orang Siapa namanya Bang Bro? Siapa nih tadi? Naturalisasi ternyata Bro Admin nggak sanggup. Apa namanya? Pisces Boys. Nggak ada. Apa sih ini Pisces Boy ini loh? Pisces Boy.
Gak usah Ustaz, saya malu katanya. Enggak apa-apa. Naik lah. Kata Oleg itu biasanya sopan-sopan. Mualaf dari Katolik Timor Leste. Oh, mana? Kalau Katolik Jawa ya masih oke lah. Nih kalau Katolik Timor Leste ini orang Timur ini udah orang kelas berat semua nih. Iya ya, orang Timur itu kan kebanyakan masih mayoritas. Iya. Cuman Bro Admin ini masih bertahan gimana, Bro? Variasi lah. Ya Allah. Halo Bang. Halo, bisa dibantu Bang? Hilang. Ini jodi-jodi nih Islam Kristen ini jodi-jodi. Islam. Islam. Ya, apa yang mau disampaikan Abang? Bisa dibantu Bang? Apa yang mau disampaikan? Iya, apa yang mau disampaikan Bang? Kirim Mbak Jodi. Iya. Dari Medan ini Bang. Salam dari Medan. Salam dari Medan. Langsung ngomong aja Pak Jodi, ini sudah Langsung ngomong aja Bang. naik. Oh iya. Iya. Islam ini Ustadz Islam. Siap, ada yang bantu Bang? Iya, silakan Abang. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Enggak ada, buat ngasih semangat aja buat agama saya Islam ini, buat Ustadz ya. Apa nih? Ustadz apa namanya nih? Ustadz Hatta. Ustadz Hatta. Ini semangat rencananya terus. ada Ustadz baru, Ustadz Bro Admin kalau jadi. Astaga. Iya. Ya, salam semuanya bagi Ustadz saya sebagai guru-guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turunin Pak Jodi ya? Iya, insyaallah. Tafadhol. Siap. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Ada pertanyaan Ustadz di bawah Ustadz Hatta, hukum jual makanan ke orang yang berpuasa apa Ustadz? Ke orang yang nggak berpuasa? Kalau saya pernah baca ya, sebenarnya nggak boleh. Sama saja kita itu meridhoi, mendukung orang yang bermaksiat. Gini loh ya sebenarnya puasa itu. Orang misalnya saya sengaja batal puasa saya. Maka dalam Islam itu coba baca fikih itu. Nanti Bang Madu nanti juga menjelaskan. Tetap puasa dia. Menghormati bulan puasanya. Jadi orang tidak puasa itu dosa besar sebenarnya. Buktinya orang kalau batal tidak boleh makan tetap dia. Tapi tetap qadha. Gitu. Jangan dikira saya batal, bebas saya makan sudah. Kan nanti qadha. Tetap namanya itu menghormati bulan puasa. Jadi tetap tidak boleh makan sebenarnya. Nah, kenapa ulama mengatakan tidak boleh menjual? Karena apa? Seakan-akan kita udah tahu ini perintah Allah. Kok orang melanggar didukung? Ibaratkan gitu ya. Itu perinciannya kayak gitu intinya ya. Kecuali kepada orang-orang benar-benar memang boleh tidak puasa, seperti orang sakit ya, atau memang orang yang datang bulan atau apa yang memang mereka ini tidak kewajiban puasa gitu. Selagi dia kewajiban puasa kok tidak puasa, seakan-akan kita mendukung. Orang berdosa kok kita dukung. Orang tidak berdosa, orang tidak puasa itu kan melakukan dosa dia. Nah kita malah memfasilitasi, ibaratkan gitu. Hubungannya ke situ. Ya. Jadi bukan masalah wah, kok gimana ya? Secara akal saja. Dalam Islam itu sesuatu yang maksiat kepada Allah tidak boleh didukung. Ya makanya ada orang jual mabuk-mabukan, jual tempat minum-minuman. Tidak boleh sebenarnya. Ya.
Kan saya tidak menjual ke orang yang mau saja yang menjual saya, bukan kepada yang tidak mau. Ya bukan gitu. Ya, sama saja udah tahu itu dosa kamu jual kan gitu. Ibaratkan gitu intinya ya. Ada lagi Ustaz, pertanyaan Ustaz, biar menjawab dulu. Tanya Ustaz, hukum tidak puasa bagi yang kuli kasar atau kuli bangunan? Oke, jadi bagi orang yang pekerjaan berat, walaupun dia tahu pasti tidak kuat, tetap dia di malam harinya niat puasa. Ya, tetap seperti kita ini. Nah, nanti masalah nanti pas duhur dia tidak kuat, memang mudorot, ya dia batalkan. Tidak boleh, udah percuma, besok udah akan kuat, gak boleh. Tetap di malam hari dia niat puasa. Ya besok kerja. Pas tidak kuat, jam 3, jam 2, udah mudorot, udah bisa sudah. Maka boleh dia membatalkan, tidak puasa, tapi nanti kodok. Yang gak boleh itu dari awal sudah tidak puasa, tidak boleh. Gitu ya. Izin nambah Ustaz. Nggak kuatnya itu bukan nggak kuat gara-gara aku haus nanti. Nggak gitu. Harus digaris bawahi mudorot. Misal nih, kalau diterusin nih pingsan. Kayak gitu. Itu nggak bisa. Ini ada Katolik Ustaz. Ini Katolik ini Ustaz. Tante. Iya. Jangan panggil tante. Ini cuci. Ini cuci ya. Iya. Mau tanya. Jangan Ce. Iya Ustadz. Mau tanya. Nah, kan kata Ustadz tadi kalau orang lagi kerja kan boleh tuh dibatalin. Iya kan? Kalau orang yang lagi hamil kayak mana? Ya hamil itu kan ada dua ya. Orang menyusui atau hamil itu ya dia boleh. Kalau sudah apa? Kalau saya nanti berpuasa, maka saya sendiri juga kurang gizi ke anak yang disusui atau kehamilan saya, maka boleh dia tidak puasa. Gitu. Orang sakit, orang tua, orang hamil atau menyusui boleh. Cuma dilihat dulu. Ya. Kalau dia itu puasanya itu karena ada alasan kan orang hamil itu. Takutnya apa? Membahayakan kepada kandungan atau kepada anak yang masih bayi gitu. Jadi kita harus tahu siapa saja yang boleh tidak puasa. Nah itu diantaranya orang sakit yang divonis oleh dokter, atau orang sudah tua ya, atau orang hamil bahkan menyusui ya, itu boleh. Nanti dikodok nanti. Dikodok itu apa? Diganti. Diganti. Itu kodok namanya. Om Tata ini. Aku tanya beneran. Diganti di bulan yang lain. Itu tahu kodok itu. Bukan kodok itu. Kodok itu diganti Cece. Jadi diganti kalau jika dia sudah kemudorotannya atau bahayanya itu sudah hilang. Contoh udah enggak menyusui, enggak bahaya sama kehamilannya kayak gitu. Tuh. Memang kenapa kok tanya tentang masalah itu Bang Berta? Mbak Berta. Mau login ya? Mau login? Dikit lagi. Jangan bicara gitu Kak Arif. Iya, mau login. Ini aku dimarahin Kak. Aku nggak tahu. Keneng kabinongku. Kabin lah. Ayo, Asyadu. Yang di atasnya dipanggil kakak, saya dipanggil Om juga pada. Iya, soalnya Om Tata mukanya seumuran papaku. Om. Ustadz Arif itu kayak papanya Ustadz Tahta, gitu. Keneng kabinongkur gitu. Ini yang mualaf kita ini disapa dulu Bang Madu. Tiga Katolik, satu mualaf. Gimana Bro Pisces? Yo, Assalamualaikum Bang. Dari NTT Bang ya. Waalaikumsalam. Mualaf Bang? Mualaf apa Katolik? Katolik Bang, tapi udah mualaf. Oh iya. Ya udah dari mana asalnya Bang? Katolik. Asalnya dari mana Bang? Dari Timor Leste Bang.
Oh, Timor Leste, tapi udah di Indonesia sekarang. Oh iya. Di Indonesianya di mana? Kalau boleh tahu? Di Manado. Oh, dari Manado. Ini sama-sama Katoliknya ini. Iya. Ketiga ini. Cuman yang satu sudah mantan ya, sudah mu'alaf ya. Ada yang mau ditanyakan Bang tentang masalah keislaman? Mungkin ingin memperdalam? Silakan. Siapa tahu nanti Mbak Berta dan Bro Admin itu bisa nular ini ke mu'alafannya. Ya silakan. Ini Bang Ustadz Tata, saya mau nanya ini, apa benar itu kalau misalnya kita sholat kan gitu, terus berdampak mungkin sakit atau mungkin sakit udah parah nggak bisa bangun, itu apa sholat? Katanya itu saya dengar lewat dari jari atau dari mata bisa gitu. Tetap kalau sholat itu. Iya orang gini ya, sholat itu tidak bisa ditinggal, tidak bisa. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk tidur. Ya, tidur nanti berbaring, tidak bisa berbaring terlentang, tidak bisa bergerak sama sekali pakai mata. Jadi setiap kita itu ruku misalnya Allahu Akbar berkedip, Allahu Akbar pakai isyarat gitu ya. Intinya gak bisa ditinggalkan sholat itu. Ibadah yang gak bisa ditinggalkan itu sholat, apapun caranya. Kenapa? Karena ibadah inti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Pertama kali besok yang ditanya itu sholatnya. Jadi kalau sudah sholatnya jelek sudah, ya bolong-bolong dan dilakukan apa, walaupun hajinya setiap tahun, terus zakatnya eman sudah, puasanya ya, dah lihat itu. Kalau sudah sholatnya dah lolos ya gak lolos sudah, makanya dah bisa ditinggalkan itu. Dijelaskan lagi Ustadz tentang apa tertidur atau hilang akal, lupa. Ya enggak, kalau kita pakai fikih Safina ya, sholat itu yang diqodho itu kalau tertidur atau benar-benar lupa. Misal saya sekarang tidur, tiba-tiba jam 7 bangun langsung diqodho subuhnya itu. Gitu ya. Nah, selain itu gak bisa. Om Ustadz, mau tanya lagi. Ya, kalau seumpamanya nggak punya kaki, kakinya buntung, gimana sholatnya? Ya kenapa? Ya sholat semampunya itu. Ya duduk. Oh, jadi dengan duduk bisa? Boleh? Ya bisa lah. Ya boleh. Nggak apa-apa lah. Kalau nggak bisa duduk ya tidur. Boleh aku makanya nanti kalau ingin tahu prakteknya sholat dengan cara duduk, ada banyak di YouTube udah ya. Kalau prakteknya caranya sholat tidur, ada gampang kayak gitu itu. Oh iya, aku pernah dengar itu kan, ada yang namanya apa, kalau seumpamanya di pesawat nih lagi ada perjalanan, nggak ada tempat buat ibadah, buat sholat, itu boleh kita pakai itu wudhunya pakai abu apa debu gitu. Tayamum. Itu bisa? Bisa. Mau tak tayamumin? Kok gitu Ustaz? Terus itu doanya seperti apa? Apa sama seperti pakai air? Ya enggak. Kalau tayamum itu kan supaya diperbolehkan sholat. Nawa itu tayamum alistibahati sholat. Saya ini bertanya tayamum sebagai apa? Oh, supaya diperbolehkan sholat gitu. Langsung gini, tek, debu, tek, langsung digini. Yang kedua, gini, sampai sini, srik, mandek. Karena yang ini untuk yang ini, gini, langsung, udah, cuma 2 itu doang. Sudah sholat sudah. Kak Pices, mau tanya nih sama Kak Pices. Kak Pices, mana Pices? Itu sebelahku. Weh Kak, kenapa kau mu'alaf? Boleh tanya sebentar? Diam dulu ya Om, pengen tahu. Mantap. Lanjut jawab. Saya cuman iseng-iseng buka, terus saya dapat itu kitab Imamat
Jadi saya baca itu kitab imamatnya itu selisih jauh dari ajaran saya, Mbak. Kayak mana yang bunyinya kayak mana? Di imamat itu tertulis dilarang makan B2. Terus kalau masuk tempat suci itu harus ambil air bersih. Nah, terus harus busananya harus rapi. Jadi saya pelajari itu ternyata di situ ada di Islam. Islam itu kayak masuk sholat itu harus ambil air wudhu, baru enggak, kalau di imamat itu masuk alat sholat, masuk tempat ibadah itu harus lepas harus lepas alas kaki. Itu dilakukan sama umat Islam itu biar nggak ada najis. Terus kalau masuk gereja itu kan sering pakai sepatu itu saya. Kalau keinjak najis itu kan, kalau keinjak najis contoh kayak saya keinjak taik itu mungkin saya bersihkan tapi itu nggak terlalu bersih itu. Jadi saya mikir kok masuk tempat ibadah harus, kalau Islam itu kan nggak pakai alas kaki, ambil air suci. Itu saya baca tuh, itu dilakukan sama umat Islam. Kenapa ini? Makanya saya mau tanya ke Ustadz Hatta, itu kitab saya itu memang langsung dari Tuhan atau tulis tangan gitu? Sebentar aku tanya, kenapa tidak tanya Romo? Kenapa malah tanya Ustadz? Why? Kalau Romo doktrin nanti Kak Madu. di mana saja kalau Romo Kenapa Kak Pices? Tolong dijawab. Gak gitu Cuk. Udah biarin. Sebentar Bang Madu. Saya juga Mbak kenal Romo itu nanti yang barusan datang yang si Paulus. Kalau waktu saya Katolik itu saya nggak kenal itu Romo. Enggak, gini. Kenapa kan Kakak Pices kan ada pertanyaan tuh, kenapa kok di Alkitab bunyi seperti itu? Kenapa tidak bertanya ke Romo aja? Kenapa lebih bertanya ke Ustadz? Kalau Romo di mana saja gitu doktrin itu. Diamlah Bang Raffi, bentar. Kayak mana? Saya pernah nanya sama petinggi gereja, cuman nggak dijawab itu. Imani aja kan? Iya, cuman udah jalanin aja dulu nanti udah. Kenapa tidak dijalani aja? Why? Tuh saya juga maksudnya saya kan juga ikut di kitab saya Mbak, makanya saya cek loh ini beda gitu. Kalaupun saya ngimanin kitab saya kok di situ dilarang masuk tempat suci harus ambil air bersih, masuk harus lepas alas kaki. Terus saya cari dari agama Bali sampai apa tuh cuman dibikin sama Muslim gitu, masuk tempat ibadah, ada pertarungan batin itu ya. Nah gitu. Ya jadi udahlah terserah Kakak Pices lah ya. Oke, makasih Kak Pices. Aku masuk Ya. Monitor gini loh orang tanya itu gara-gara apa kira-kira? Penyebab orang tanya. Iya, tapi kan ini pertanyaannya kan pertanyaan di agamanya mereka sendiri, bukan malah melenceng. Aduh. Iya, enggak. Aku tanya nih. Kalau aku tanya gara-gara apa? Pengen tahu lah. Nah, pengen tahu. Ini kan kalau diukur dari kasta tertinggi dalam keilmuan Katolik seharusnya kan Romo kan gitu ya? Benar. Harusnya nih, kalau Romo ini tahu jawabannya, sebagai orang yang bijak harus menjawab atau tidak dijawab? Ya itu kan jawabannya imani saja, ya sudah. Apa jawaban kayak gitu? Doktrin. Ya itu jawaban loh, udah dijawab. Iya makanya Bu Radmin kalau ke gereja pakai sepatu dia. Prejas ini kenapa tidak mau nanya ke Romo? Takut diajak dandutan, Romo Iromo kan gitu. Apalah Om Tata Roma itu Roma. Aku tanya serius Om Tata. Om Tata jangan sebel kali lah sama aku. Aku pun bingung manggil Om Tata ini siapa loh. Gitu aja Om Tata marah kali sama aku. Iya tante. Iya lanjut tante. Jangan panggil aku tante. Gini Cek. Kita tanya sama ini yang deket sama Romo. Bro. Alasannya apa itu kira-kira kalau dijawab bro? Maksudnya alasan apa? Bro Pices ini kan, Bang Pices ini tadinya itu tanya ke Romo di dalam ya karena babi haram, masuk ke rumah ibadah harus suci, harus bersih, alas kaki dilepas. Ternyata dilakuin sama orang-orang kekristenan tidak seperti yang dikatakan dalam iman tersebut.
jawabannya Bro Admin apa? Ya kalau pertanyaannya soal yang spesifik seperti itu, misalnya nih tentang makanan. Ya kalau kita kan sudah punya hukum baru. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Yang menajiskan itu apa yang keluar dari mulut. Itu soal makanan. Betul. Iya, Itu ada bab tahara itu. ini pinter. Ayo Itu semua cuci kilat. tangan. Itu Cuci cuci tangan tangan itu. Maksudnya cuci tangan gimana? Coba Bukan loh. Aduh. Berarti makan kursi enggak apa-apa. Bro. Ya kan kursi bukan makanan, Bang. Loh, kan segala yang masuk ke dalam mulut katanya. Ya udahlah, paham manusia. Iya, yang jelas yang makanan lah, khususnya yang berkaitan sama yang haram-haram nih. Ya udah, Misalnya oseng-oseng, babi, lele. paham manusia. Ya babi, lele, onta itu kan haram semua. Oseng-oseng Semua. paham manusia. Gimana? Makanan saya semua itu dulu Bang. Tapi sekarang bukan nggak mau lagi. Saya masih mau, Berarti tapi udah lebih Iya, ke iya. larangan. Jadi saya nggak lagi. Iya, jadi ya itu kalau soal makanan jawabannya ya paling seperti itu. Kalau makanan dulu memang tidak boleh di perjanjian lama, termasuk lele. Jadi kalau sekarang kita sudah ikutnya perjanjian baru, sudah diperbaharui, dan dalam pembaruan itu kan sudah dinyatakan yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Perjanjian lama kan masih nempel di Bible, Bu Radmin. Ya kan Kalau saya kitabnya. lebih mikir, Bang. Kalau saya lebih mikir sih, seharusnya kitab itu nggak ada diganti-ganti, diubah-ubah itu. Ya sebenarnya juga nggak Diubah-ubah itu diubah sih. kitab harusnya. Sebenarnya kitab sucinya orang Kristen nggak diubah, cuma diterjemahkan kan begitu. Kenapa nggak digenapi gitu Bro Admin? Aku nunggu itu bener. Enggak, yang penggenapannya itu tokohnya lah yang sebagai penggenapan dari janji mesianik yang tertulis di kitab perjanjian lama gitu loh. Yesus ini yang disebut sebagai pengenapannya itu, kesaksiannya barulah ditulis dalam buku perjanjian baru gitu. Kalau aku boleh nanya, Yesus pernah makan babi enggak? Ya enggak boleh. Nah ya wis enggak boleh toh. Iya. Nah, apakah menunjukkan bahwasannya kata-kata itu menghalalkan babi? Kata-kata yang mana? Yang tadi Yesus ngomong, bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut. Loh iya, secara keseluruhan iya, kalau orang Kristen kita mengakui itu. Iya, kan itu Bahwa Yesus pengajarannya. Ya. Setelah ngomong itu, Yesus pernah enggak makan babi? Ya, di sana nggak ada menu itu, Bang, nggak ada. Oh, nggak boleh. Dari sisi misalnya nih di Bali kan nggak boleh sapi ya. Ya otomatis sih nggak ada lah. Orang mau masak sapi kan. Ada di kampung Islam ada itu yang nyembelih sapi. Ya kan itu komunitas sendiri, bukan orang Balinya. Kayak Israel itu kan. Yesus buat komunitas sendiri juga dengan 12 murid. Ya di Israel itu kan kita ngikut komunitas Israel. Kalau orang Bali kan kita ngikut komunitas orang Bali yang mayoritas kan begitu toh. Nggak boleh konsumsi sapi ya. Ya Muslim sudah pun jangan. minoritas di Bali. Ya tapi kan dia bukan bagian dari komunitas Bali yang mensakralkan sapi. Gini Bro Admin, gini. Kalau alibinya ke sana, itu ketika Yesus di hari Sabat, katanya di hari Sabat dilarang untuk nyembuhin orang, ngobatin orang nggak boleh. Itu dilakuin loh sama Yesus. Iya lah, itulah buktinya. Makanya soal makan juga sama. Sabat diterjang sama Yesus, dilarang bekerja, Yesus meti gandum, terjang lagi. Masalah babi, pernah enggak Yesus makan? Yesus enggak ada cerita Yesus makan babi. Yang ada ngusir babi. Nah, ngusir setan, masukin babi. Iya, itu jangan banyak ngomong makan babi gitu. Karena tempat setan, Bro Admin. Padahal imamat itu udah jelas loh Pak. Imamat itu udah jelas. Harusnya nggak ada berselisih begitu. Oh, berarti jenengan bahkan penutan kita saja Paulus itu melegalkan LGBT. Yang seharusnya tidak mungkin seperti itu, Bang. Di mana masa sih nggak ada?
Paulus nggak melegalkan LGBT. Iya, Paulus yang sekarang yang Paulus yang sekarang Bang, yang barusan datang di Indonesia, yang jadi panutan para kita Katolik yang dulu. Paulus yang mana? Oh, itu Paus. Uskup. Ya, Paus itu melegalkan LGBT itu Bang. Itu kan panutan. Masih panutan keluarga saya itu, masih panutan bapak saya, adik-adik saya itu. Oh. Di imamat itu juga jelas, saya baca nggak pakai alas kaki. Itu saya mikir tuh kalau injang tai kan pasti saya, kalaupun saya cuci itu nggak seutuhnya bersih itu Bang. Ya kita bukan ya oke lah, soalnya kalau itu nanti jawabannya beda lagi. Kalau misalkan tadi kan pertanyaannya soal makanan, mungkin jawaban Romo ya seperti itu tadi. Soal makanan itu perkaranya kita sudah dibebaskan segala yang masuk tidak menajiskan. Yang penting yang benar-benar berguna. Makanan ya makanan, jangan sampai makan kursi kan begitu. Najis dengan haram itu perbedaannya apa, Bu Radmin? Kalau di kekristenan? Najis yang ya itu sama saja. Sama tuh Bang pengertiannya. Enggak, kalau di Islam kan ada najis berat, najis ringan, dan nggak tahu. Kalau di Kristen sih nggak ada sih. Yang jelas perbuatan yang paling tidak boleh ya menghujat Roh Kudus. Enggak, dalam hal makanan. Enggak ada. Enggak ada. Terus apa saja makanannya? Semua makanan diperbolehkan. Boleh. Asal walaupun asal bisa dimakan ya. Kecoa gitu kan? Ya asal makanan. Ya, kira-kira kecoa makanan apa bukan? Kan begitu. Oh iya kan, makanan juga kan bisa dimakan kan? Di Cina itu populer banget. Protein tertinggi. Ya kalau memang ada penelitiannya, pembuktiannya seperti itu ya udah toh. Bisa dimakan. Ya. Jadi tidak ada istilah menjijikkan itu nggak boleh gitu, nggak. Jadi ada Bang. Dulu saya sampai darah babi saja dimakan itu Bang. Cacing. Makan gitu. Darah babi itu kami bekukkan Bang, kayak puding terus dimakan itu Bang. Ya kalau di sini namanya saren ayam, saren sapi. Oh darah juga dimakan Bu? Darah babi itu dimakan Bang. Kami makan. Iya itu ya. Waduh. Ya itu produknya namanya saren kalau di sini. Pokoknya pas saya masuk Islam itu beda. Dulunya saya joget-joget, di Islam itu tenang. Cuma dengar ceramah saya, terus orang-orang tua cewek-cewek itu disendiriin. Jadi kalau masuk gereja kayak saya dulu, itu istrimu di sebelah kanan, suamimu di sebelah kiri, itu terserah. Yang penting ibadah. Kalau di Islam itu enggak dibedain, yang bukan muhrim. Semua pakai cipu. Kalau di Kristen kan pakai rok semua. Yang di tempat saya dulu di Katolik pakai rok. Lihat itu yang seksi-seksi gitu, nggak fokus ibadah. Bro bisa lebih asik di sana apa di sini coba? Nah kalau masalah duniawi ya lebih asik sana Bang. Nggak, lebih tenang di sini atau di sana? Enggak, saya lebih tenang di Islam Bang. Coba, yuk bisa Bu Radmin. Asyhadu. Enggak gini. Oh. Ya, soal pilihan kan itu terserah. Cuman kalau kemudian timbul pertanyaan misalnya seperti tadi ya saya coba menjawab kan begitu. Masalah diterima dan tidak kan. Masalahnya Bro Admin Bang kalah dengan Bang Pisces. Kalahnya di mana? Bro Admin belum nyoba, Bang Pisces sudah nyoba. Di situ salahnya. Coba dulu lah. Ya jangan toh, kan ini kan bukan urusan coba-coba. Bukan begitu. Lembutkanlah hatimu. Lembutkanlah hati Bro Admin. Memang susah Bang. Bapakku aja memang susah dibujuk. Keluargaku yang besar juga susah dibujuk. Memang susah Bang. Enggak sih ya itu kan tadi kembali lagi soal pilihan ya. Betul Bang. Entah alasan apa yang membuat orang itu kuat terhadap pilihan kan itu masing-masing. Kan begitu. Nah dibalik orang itu kuat dengan pilihannya kan itu urusan sendiri-sendiri. Nah, masalahnya itu yang, satu, Bu Radmin.
Kenapa? Biar antum menuju ke kuat tersebut, aku harus apa? Itu. Ya nggak bisa, ini kan udah bicara prinsip. Kalau untuk prinsip Bang memang betul, pilihan memang di masing-masing. Cuman kalau memang ada gimana ya, ada kesempatan buat hidup kedua kali, yang mungkin bisa jadi. Tapi memang pilihan masing-masing. Tapi hidup ini cuma sekali Bang, itu. Iya. Emang cerdas orang-orang malah itu. Bro admin cerdas, yakin aku cerdas. Saking terlalu lama berarti. Enggak gini loh, gini. Makanya aku typing tadi, makanya aku kira Kristen Bro Amin, kayaknya Katolik, makanya aku typing. Bro admin enak diskusi, dia nggak ngujat, sopan. Enggak sopan kalau Bro Admin, dari dulu sopan dia. Ya lanjut. Sebenarnya ada ya orang-orang yang seperti Bang Bisnis ini dari Katolik juga ya, banyak juga aku sering ketemu sih. Cuman kalau dihadapkan sama pertanyaannya paling hal-hal seperti itu yang jadi jawaban yang tadi tak sampaikan. Tapi kembali lagi kalau soal pilihan ya sudah, Bang Bisnis kan sudah memilih itu. Cara kerjanya ya sama, saya juga sudah memilih untuk Katolik kan begitu. Nggak ada faktor yang lain. Ya mungkin nanti hanya Tuhan saja yang bisa merubah hati kan begitu katanya Bang Madu. Insya Allah Bang. Gini bro, masalah hati itu jangan serahkan semuanya pada Allah. Karena apa? Hati manusia itu diberi kesempatan untuk memilih, untuk menentukan. Seandainya itu semuanya disetir sama Allah, itu bukan manusia namanya, itu robot. Makanya di dalam konsep keislaman itu kita dilarang untuk berpangku tangan. Kita harus ada yang namanya ikhtiar, usaha. Tunjukkan usaha Bro Admin gitu loh. Saya maksudnya usaha apa nih? Yang kayak gitu juga. Kan ini tuh. Enggak masih gini, banyak kan gini, bentar. Masih Okay. banyak yang akan kusampaikan kepadamu. Tapi Aduh, ini Alkitab lagi nih. Paham toh? Nah, itu. Tapi kau tidak mampu untuk menerimanya. Nah, sekarang tugasnya Bro Admin nih. Cari tuh apa yang akan disampaikan setelah pesan-pesan berikutnya. Kan gitu Bro Admin. Iya, oke. Memang betul Bang itu. Nah, kalau versinya orang Kristen kan diteruskan oleh para murid dan sampai ke kesimpulan terakhir misalnya diteruskan juga oleh Roh Kudus. Kan kalau orang Kristen menyimpulkan begitu, kalau orang Islam diteruskan oleh Nabi yang baru yaitu Nabi Muhammad kan begitu. Nah, saya memilih untuk yang di Katolik begitu. Itu kan soal pilihan saja. Saya pilih tafsirnya orang Katolik bahwa yang meneruskan ya para murid dan sampai kepada Roh Kudus. Nah, kalau Bang Pisces milihnya diteruskan oleh Nabi Muhammad. Emang bener itu yang nerusin yang dipegang Bro Admin itu murid. Kan sudah saya bilang. Kalau soal mengukur validasi, ya kalau soal mengukur kebenaran itu urusan sendiri-sendiri. Karena apa yang dimunculkan di muka di depan itu adalah klaim. Misalnya nih orang Kristen juga ya kan itu kan klaim-klaim semua. Paulus apapun yang ada di kitab suci itu kan klaim semua bahwa kesaksian mereka itu mengklaim apa yang disaksikan ini benar. Ya kan begitu. Jadi soal pembuktian ya kita nggak bisa pembuktian ke waktu masa lampau. Nah masalahnya gini Bro Admin, kan dalam Islam jelas tuh. Klaim dulu baru kita buktiin. Kalau buktinya benar udah terima. Ini enggak bilang klaim dulu bukti apa katakan nanti kan gitu. Iya Bang Madu. Intinya kalau saya memandang bahwa posisinya baik Islam ataupun Kristen itu ya di kedudukan yang sama loh dalam hal misalnya klaim begitu. Ini Guterres ini Muslim apa? Disapa dulu Bang Madu. Siap. Bentar, saya sapa Guterres dulu. ini dari Timur Leste ini Bang. Guterres, monitor Guterres.
Dibuka mute-nya. Yuhu. Halo. Halo, Bang Guterres, Islam Kristen? Katolik. Wah. Oh, Katolik juga. Oke, baik. Lanjut. Oh, ada temannya ini, Bu Admin ini. Mantap. Ustaz Tahta monitor. Jangan toh, jangan lang. Ngobrol Abang dulu di Timor Leste di Dili. Itu ada apa Bang Madu, ada Bang Jul, biarinlah mereka nih. Lanjut. Bang Guterres. Dengan beceh dulu, orang sama-sama ini Timor Leste-nya. Hanya ditanya dulu Bang Guterres, ini kan room diskusi. Bang Guterres itu bersedia nggak kalau diskusi, terutama soal agama? Bang Guterres, monitor. Tanya dulu Bang Rices. Kenapa dengan agama? Enggak, maksudnya ini kan ruang diskusi. Apakah bersedia kalau diskusi tentang agama? Kalau bersedia ya kan diterusin, kalau enggak ya enggak usah gitu loh. Kalau ada persoalan ya dikembalikan ke agama masing-masing lah. Guterres Timor Leste di Dili kah? Tidak. Di Indonesia. Oh, saya di Fatuhada. Baik. Sama-sama orang timur berarti ya? Ya, dari NTT Timur. Keluarga saya juga banyak Guterres. Abang Guterres juga bersaudara dengan Barbosa kah? Gimana? Abang Guterres ada keluarga yang Barbosa kah? Maksudnya? Abang Guterres punya keluarga marga Barbosa kah? Tidak. Ya lanjut Bang Madu. Bang Guterres sepertinya tidak dikembalikan ke masing-masing katanya. Cek, aku kembali. Gimana jadinya? Ya silakan obrolin tadi Bang Guterres katanya dikembalikan ke agama masing-masing katanya. Kalau dikembalikan ke agama masing-masing itu gimana caranya Bang Guterres? Ya menjadi persoalan agama masing-masing ya diperdebatkan dalam agama masing-masing. Buat apa kita perdebatkan? Contoh, ada yang katakan, dengar, contoh ada yang katakan bilang setan itu ada di lubang hidung, ya itu keyakinannya dia. Oh kamu tidak sholat subuh karena itu setan kencing telingamu, ya itu urusannya dia. Buat apa kita perdebatkan? Tafsiran mereka ngapain kita sibuk dengan itu? Nah itu kan tidak masuk akal semua, ya sudah lepasin. Mantap. Dalam hal-hal yang kayak gitu itu memang ranah keimanan. Dikarenakan apa? Biarkan aja dia mau setan dalam hidungnya kah, setan mau dalam kencing telinganya kah, atau ada bidadari kah, apakah urusan mereka? Nah masalahnya satu, Bro Guterres, ini loh. Dalam hal-hal yang seperti itu, kalau di Islam sudah kita iman, gitu loh. Kita iman dan memang sudah, kalau memang itu diiman, lepas, biarkan. Buat apa kita? Saya ngomongnya, masalahnya di situ. Sama dengan teman-teman lain, mau dia mau meyakini dengan caranya, ya urusannya dia dengan Tuhan. Nah, pengen kita sibuk. Masalahnya gini Bang Guterres. Masalahnya gini. Kalau di Kristen ya, mohon maaf nih, aku tidak ada masalah di Kristen, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu orang berpikir. Masalahnya gini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Aku tanya, makanya dengerin dulu. Tidak ada masalah di Kristen mau Katolik Protestan, tidak ada masalah. Warnes itu benar atau salah? Tidak ada masalah. Mau dia mau warnes, dia mau pikir tentang siapa, terserah urusannya dia. Berarti benar Warnes ya? Mau dia benar ke salah, kan itu urusannya dia dengan Tuhan.
Gimana terus harus tanya sama Tuhan gitu? Ya itu urusannya dia. Terus kita sibuk dia, maunya kita rubah dia punya hidup. Lepas dia lah. Terus gimana caranya kita itu tahu dan tanya Dia sama perlu Tuhan? caranya berdoa dan meyakini agama masing-masing, cukup itu sudah. Buat apa sibuk dengan orang lain? Bukan seperti itu kesimpulannya, Bang Guterres. Bang Guterres, dalam gini bentar. Dalam dunia psikolog, kalau kita masih berdiskusi, gini, bentar. Kalau kita masih berdiskusi, ya salam. Gini. Kalau kita masih iya, itu yang menilai. Yang menilai itu yang di bawah. Yang menilai itu yang di bawah. Kita berdiskusi. Iya baik, gini. Gini. Saya bicara dulu. Mau bicara. Iya, bentar lah. Mau bicara, bentar caranya gini. Dalam dunia psikolog, ya udah abang turun aja lah. Udah turun aja. Mau diskusi. Susah banget. Jemaat-jemaatku dulu gitu, Bang. Jemaat-jemaatku dulu begitu. Sana kepala batu. Nggak jadi masalah sih sebenarnya. Cuma kan gini, kita kan berdiskusi, berdialog nih. Urusan itu, kesimpulan yang menilai itu kan yang di bawah, ya kan? Kita kembalikan. Yang penting problem, poin dari argumentasi itu yang ingin kita bahas. Apa nih kira-kira dari Katolik apa gitu. Nah, contoh kan dari perdiskusian ini apa feedbacknya? Ya banyak orang yang tertarik masuk ke Islam. Ada juga yang masuk ke, itu kan penilaian mereka, kita dikembalikan ke orang yang mendengar, orang yang melihat gitu. Nggak ada paksaan, gitu aja, ya kan? Mereka nggak mau dengar nasihat dari umat Islam karena Islam ini dari tempatku saja itu dibenci. Iya, gini loh. Kesalahpahaman mereka itu menilai kita itu bermasalah dengan mereka. Itu padahal yang kita tanyakan itu kok kayak gitu di dalam agamanya dia. Dia harusnya ya kalau seandainya paham dengan pertanyaan kita, jawab dong gitu loh. Kok gini kan kita tanyanya agama mereka, jawablah dengan kaidah-kaidah mereka. Seperti saya tadi jawab tentang ada orang yang berat untuk bangun sholat subuh dikarenakan ada setan bersemayam dalam hidung kayak gitu. Itu memang Rasul menceritakan seperti itu. Itu ranah iman. Buktinya apa? Kita itu males tuh sholat subuh tuh. Dan orang yang kemudian melakukan berkumur dan istinsyak itu memasukkan air ke dalam lubang hidung, itu kita itu langsung akan bahasa Indonesianya ya, langsung nggak ngantuk gitu, langsung sadar. Itu pelajaran untuk kita beristinsyak gitu loh ya. Kalau hal kayak gitu mah kebenaran itu memang selalu dipatahkan. Bahkan saya diusir bapak itu, nggak dianggap anak saya karena ya hal seperti ini. Nah, dihajar saya, hancur badan ini. Ya, banyak seperti itu. Jadi memang benar sih, kalau imannya cuma setengah-setengah, jangan dulu deh ke Islam. Islam itu berat. Islam penuh ujian. Kuatkan dulu. Kalau sudah kuat imannya, gimana pun manusia akan menyakiti dirimu, itu tidak akan bisa membeli imanmu. Apapun lah yang diperlakukan. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah dulu, itu digencet sama batu,
digencet sama batu di atas padang pasir. Coba gimana rasanya tuh? Kurang sedih apa? Tapi apa yang dikatakan? Ahadun ahad. Tuhan satu, Tuhan satu. Tidak mau mentuhankan batu, tidak mau mentuhankan berhala. Itu apapun yang dilakukan, iman tidak bisa dibeli. Gitu. Nah, lanjut. Makanya saya mikir begini bang, kenapa Tuhan itu terlihat? Karena seperti ini, apalagi di sosial media yang sudah banyak, itu bahkan Tuhan dibikin lelucon. Allah itu maha besar, makanya kenapa nggak diperlihatkan? Makanya kenapa saya sering nyari film itu yang wajah Nabi Muhammad itu bisa dilihatkan, itu ternyata tidak ada. Takutnya jadi lelucon, kayak seperti Tuhan saya dulu itu jadi lelucon. Kan itu namanya juga manusia, itu jadi lucon, sakit hati itu. Lo kalau Tuhan dibikin lucon itu gimana? Saya mikir itu. Saya cuma modal imamat itu bang. Saya baca cuma modal imamat. Selebihnya saya cari tahu di ilmu Islam. Saya pelajari. Oh ternyata di Islam harus pakai gini. Terus bertolak belakang dari agama saya. Oh gini. Itu. Cuman itu. Terus di Islam juga saya pelajari itu enak. Kayak saya tanya sama Ustaz Tata tadi, sholat bisa pakai mata kalau memang udah terpuruk. Terus kalau kita kerja di tengah hutan juga bisa sholat, yang penting menghadap kiblat. Dimanapun kita bisa sholat gitu. Enak betul bang. Mantap. Assalamualaikum Teng Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah langsung syahadat aja bang, maupun di bulan suci ini. Udah. Ini mualaf Udah syahadat Bang Handi. Oh udah, masya syahadat, Bang Handi. Allah. Nah, syahadat ya, penderitaan saya 2018 sudah hilang semua. Wih mantap lah kalau begitu. Timur Leste ini bang. Dulu saya makan semua, kalau ada daging manusia saya makan itu. Daging manusia. Iya, bahkan darah. Anda pernah nanya nggak kenapa wajah Nabi Muhammad nggak dilukis, nggak di waktu itu? Anda pernah nanya nggak? Terus jawabannya apa kira-kira? Saya nggak pernah nanya itu bang, cuman saya pernah nanya itu wajah Yesus itu siapa yang dapat? Jangan lompat ke sebelah lah, nggak enak lah, gitu aja. Saya nggak pernah nanya itu bang, saya nggak pernah nanya itu, takut saya. Wajar lah ditanya itu, nggak apa-apa. Coba Mama Madu yang jawab deh, atau Ustaz Tata, kenapa wajah Nabi itu nggak boleh dipoto atau dilukis biar dipajang gitu loh, kayak foto-foto lain? Dia sudah berkesimpulan. Saya nggak pernah nanya sih bang, cuman saya mikir di tadi itu kayak Tuhan saya kan pernah jadi lelucon, makanya saya kepikir oh mungkin karena nggak di apa mungkin ya kayak gitu nantinya jadi lelucon gitu bang. Karena dari contoh dari agama sebelah saja Tuhannya dibikin lelucon. Bagaimana? Janganlah ke sebelah dulu. Itu maaf, benar itu jawaban Anda jadi lelucon. Ya, nanti ada yang kasih kumis, nanti ada yang kultuskan, malah nanti ada yang sembah, malah nanti ada yang menganggap dia Tuhan. Ya dikultuskan lah, makanya nggak ada. Iya bang, makanya saya mikir nanti takutnya yang agama-agama lain bikin lelucon itu, yang Tuhannya Islam kami ini kan, atau nabinya saya sekarang ini gitu. Mantap, benar itu jawabannya Bang Ustaz. Itu benar. Tetap jawabannya. Benar. Makanya hanya orang yang berakal itu memeluk Islam. Waktu Anda syahadat itu pasti mengalami banyak kesulitan ya, terutama faktor keluarga ya Bang. Diusir saya bang. Kayak ayam gitu, ush gitu. Makanya pindah ke Manado dia Bang Andi sekarang. Ada di Manado, bukan di Timur Leste lagi. Ya di Manado, tapi foto-foto saya waktu sama keluarga di gereja atau apa ada semua, masih ada. Saya masih simpan itu kenangan-kenangan. Ingat siapa dulu yang membimbing syahadat? Ustadz Jeffrey bang, di daerah saya sini. Ustadz Jeffrey almarhum, bukan? Ustadz siapa? Ustadz Jeffrey bang. Mudah-mudahan beliau masih hidup ya? Iya masih ada. Oh ya, kita doakanlah beliau supaya panjang umur,
sehat selalu gitu ya, dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum Ustaz Jeb. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ya. Masya Allah.